Selamat malam, nami kai entago waninggapka. Ya, terima kasih kembali lagi bersama saya Elsio Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Malam ini kita sudah bersama-sama dengan bintang tamu yang luar biasa tentunya. Di sini ada Bapak Henrikus Eben Gepse. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam, baik. Ya, Bapak Eben ini merupakan anggota DPRP Provinsi Papua, perwakilan dari wilayah Animha, Selatan Papua. Kita akan berdiskusi bersama Bapak Eben, kita akan berbincang mengenai menyambut Natal di bumi Animha. Bapak, kita akan sedikit menggali tentang profil Bapak dulu ya. Ya. Nama lengkap Bapak? Nama lengkap Bapak Henrikus Eben Gepse. Iya. Kalau panggilannya sehari-hari apa Pak? Panggilan sehari-hari Eben Gepse. Iya, Bapak Eben Gepse ya. Untuk Bapak sendiri lahirnya di Merauke pastinya Bapak ya? Ya. Tempat tanggal lahir Merauke, Ya, tanggal Merauke 27 September 1980. 1980, luar biasa. Ya. Masih dikategorikan sebagai pemuda ya, pemuda yang saat ini ada di bangku DPRP Provinsi Papua tentunya. 14 kursi ini Pak ya? Iya, 14 kursi. Iya. Kalau sebelum menuju ke 14 kursi ini, pekerjaan Bapak ini apa Pak? Iya. Bapak ceritakan sedikit latar belakang sebelum menempuh saat ini sebagai anggota DPRP Provinsi Papua, ya 2 periode. Jadi sebelumnya Bapak 2 periode Pak? Iya, 2 periode. Ya. Jadi tolak ukur Bapak ini latar belakangnya sebagai seorang buruh kasar, buruh harian lepas Pelabuhan Induk Kabupaten Merauke. Ya. Jadi sebelum Bapak ke anggota dewan ini, Bapak awalnya dari buruh kasar nih Pak ya. Saya teringat sesuatu Pak. Kalau secara nasional kita memiliki menteri ya, Ibu Susi yang latar belakangnya dari sekolah menengah pertama sehingga bisa menjadi menteri. Kita di Papua memiliki Bapak Eben yang dari buruh kasar tapi bisa duduk di 14 kursi. Amin. Puji Itu luar Tuhan. biasa sekali Pak. Puji Tuhan sekali Pak. Oke Pak. Ya. Jadi itu kurang lebih 14 tahun. Dari tahun 99 sampai 2014 masuk dalam karir politik. Saya ikut persiapan pencalonan mantan anggota DPRD Kabupaten Merauke dari Partai Golkar Kabupaten Merauke. Partai Golkar itu di tahun 2014. Iya, Pak, 2014. Jadi selama 14 tahun kurang lebih 14 tahun itu hidupnya sebagai buruh kasar. Sebagai buruh kasar. Iya, buruh harian lepas. Kalau SD-nya Bapak ini di mana Pak? SD-nya Bapak, SD-nya di Savers 2. Oh, lulusan SD Saverius. Savers 2. SMP-nya Pak? SMP Yohanes 23 Merauke. SMA Yohanes 23 Merauke. Luar biasa. SMP John, SMA John ini sudah mengeluarkan bibit-bibit unggul yang ada di Kota Merauke. Kita tidak bisa memungkiri itu dan itu memang fakta ya. Banyak orang-orang hebat yang lulusannya dari SMA John 23 ini Pak. Hormat Pak ya. Jadi dari kecil memang Bapak sudah mandiri ya, membantu orang tua. Kalau Bapak sendiri berapa bersaudara Pak? Bapak di keluarga Bapak kami ada 12 bersaudara. Bapak ini anak yang ke-9. Laki-laki yang tua dari 12 bersaudara. Jadi Bapak pada saat itu terjun di dunia buruh itu masih SMP kelas 2. Wow. SMP Yohanes 23 Merauke itu SMP kelas 2. Usia yang begitu belia Pak ya. Jadi Bapak sudah bekerja keras. Jadi Bapak sudah menjadi tulang punggung untuk bisa juga membantu pekerjaan daripada Bapak saya sebagai pegawai negeri di kantor penerangan Kabupaten Merauke. Ya. Saya sebagai juga bantu Bapak dalam keluarga sebagai kakak yang tua laki-laki lah, tidak merepotkan Bapak saya. Karena kami Iya, Bapak boleh dong menceritakan suka dukanya semasa SMP. Ini sesuatu yang saya lihat luar biasa sekali Pak ya. Karena di usia belia seperti begini Bapak sudah langsung bekerja yang kalau kita lihat kerjanya tuh keras sekali Pak ya. Iya. Dan memang
pekerjaan yang begitu berat. Dulu sebelum Bapak kerja dari 98 di Pelabuhan Kabupaten Merauke itu belum ada kontainer. Belum ada Pak ya? Itu masih kapal kargo. Sistemnya tuh bongkar muat. Ya, bongkar muat. Langsung angkat dari dari kapal bawa ke trek. Trek langsung ke distributor. Distributor langsung. Jadi kami kerja manual. Dulu manual. Belum ada alat bantu. Belum alat bantu seperti sekarang. Ibaratnya kontainer itu forklift dan lain pekerjaan-pekerjaan yang bisa memudahkan para buruh saat ini. Ya. Luar biasa Pak ya. Itu Bapak sudah dari usia mudanya sudah kerja keras. Ya, kerja keras ya. Lalu kalau hal apa yang memotivasi Bapak dari kecil untuk tidak malu ya? Kalau kita lihat ini kan pekerjaannya gengsi dan tidak. Karena kan anak-anak zaman sekarang kalau pekerjaan yang kasar seperti begitu masih berpikir dua kali nih Pak. Apa yang memotivasi Bapak sendiri? Ya, jadi hal yang kerja yang keras yang bisa memotivasikan Bapak adalah yang intinya itu kan Bapak ini tidak mencuri, orang punya hak. Itu yang menjadi hak orang, yaitu hak orang. Artinya saya juga mau memiliki sesuatu yang seperti orang lain. Tapi saya harus memotivasikan diri saya itu dengan saya harus bekerja keras. Ya. Motivasi diri baru boleh keluar ya. Mulai keluar dari saya punya diri sendiri, baru saya bisa keluar, bisa membantu memberikan motivasi dan dorongan dukungan kepada orang lain. Itu memberikan dukungan motivasi dalam hidup pribadi Bapak. Luar biasa Pak ya. Nah Pak, di tahun 2014 ini ketika Bapak mencalonkan diri, memberanikan diri untuk masuk ke dunia politik, mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan. Ini ceritanya seperti apa Pak? Apakah Bapak sendiri yang datang untuk mencalonkan diri atau seperti bagaimana Pak? Ya. Pada saat itu Bapak Yohanes Bluma Gesya sebagai mantan Bupati Kabupaten Merauke, dan beliau saat itu menjabat sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Merauke. Pada saat itu kekosongan di kepengurusan Partai Golkar dibutuhkan itu anak-anak putra daerah, lebih khusus itu anak-anak Marin, putra putri. Dan Bapak pada saat itu saya dicari dan dipanggil bahwa Pak Eben, pada saat itu pekerjaan Bapak kan sehari-hari di pelabuhan. Saya dicari ke pelabuhan. Bapak dicari di pelabuhan ini otomatis ada sesuatu yang unik ataupun spesial dari Bapak. Kira-kira itu apa Bapak? Ya, di sana Bapak sebagai Bapak sebagai ketua waktu itu ketua buruh harian lepas pelabuhan Kabupaten Merauke. Di usia yang masih muda juga nih Pak. Usia waktu itu masih usia 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Ya. 30 tahun itu saya sudah mengkoordinir berapa banyak orang? 845 anggota buruh. Jadi bukan hanya di pelabuhan Kabupaten Merauke saja, tetapi juga di beberapa kali sungai Maro, yaitu dari pelabuhan Pelra, pelabuhan rakyat Kabupaten Merauke, terus pintu air sampai Gudang Arang, sampai terakhir di Pelabuhan Kelapa Lima. Itu Bapak yang sebagai ketua untuk mengkoordinir semua anggota buruh. Dan itu tentunya ada dari semua kalangan ya, yang usia muda, usia Bapak, bahkan ada yang lebih tua lagi dari Bapak ya. Jadi semua usia pada saat itu saya boleh memberikan penjelasan bahwa itu anak-anak saudaraku yang dari selatan tanah Papua, dari Kabupaten Mati, dari Kabupaten Asmat yang mungkin pada saat itu mencari pekerjaan yang susah. Saya sebagai ketua buruh menerima mereka apa adanya. Dengan cara kita memberikan pekerjaan, peluang, di samping mereka kuliah, lapangan pekerjaan yang pada saat itu sangat sulit Bapak lihat pada saat itu. Buktinya ya mereka mau kuliah, mau ke sana, mau apa saja harus melakukan aktivitas yang bisa mendatangkan pekerjaan itu ada dan bisa mendatangkan keuangan untuk mereka mencukupi mereka punya kebutuhan. Ya, untuk mungkin ada yang mau pergi kuliah kurang ini, mereka datang kerja, Bapak kasih pekerjaan yang ada di pelabuhan,
kita membuka lapangan pekerjaan itu, kita layani siapa saja yang datang mau cari pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Sama-sama saling membesarkan. Jadi sama-sama saling membesarkan itu bukan orang besar membesarkan orang besar, tapi orang kecil membesarkan orang kecil. Amin. Kemudian Pak, saya juga dengar Bapak ini pernah menjadi ketua RT ya. Ya. Saat menjadi ketua RT itu Bapak usia berapa Pak? Ya, saya di tahun 2004 saya sudah jadi 2004 menjadi ketua RT di RT 02 RW 4 di Kelurahan Karangindah ya, di Jalan Maluku. Pasarikan. Di Pasarikan di usia 22 tahun. Ya, 22 tahun. Usia yang masih muda Pak. Ya. Dimana usia 22 tahun saat ini kami anak-anak masih mencari jati diri, masih disibukkan dengan kegiatan duniawi, masih sibuk juga dengan perkuliahan, masih sekolah. Benar. Saat itu Bapak menjadi RT termuda ya berarti Ya, Pak, RT termuda pada saat itu. Saat itu Bapak memimpin berapa banyak warga nih Pak? Saya di warga saya di RT 4 RW 2 Kelurahan Karangindah. Saya punya banyak kakak tuh 126 kakak. Dan di situ juga bukan hanya warga Nusantara, warga asli juga berbaur semua ya Pak semua ya? Tidak berbaur. hanya lokal ya? Bukan hanya lokal, di situ semua warga Nusantara ada di situ. Saya layani semua tuh warga Nusantara, bukan hanya lokal. Ya. Semua ada di situ. Dan itu Bapak memang sudah menjadi pemimpin di usia muda. Di usia muda, ya. Saat menjadi ketua RT 22 tahun. Tapi juga menjabat sebagai ketua buruh harian lepas. Di bawah Wardah Buruh itu saya punya banyak jumlah buruh itu 800-an tadi. 845 anggota buruh. Jadi kerjanya tuh hanya melayani masyarakat di pelabuhan, habis itu juga kembali ke warga. Tugas lingkungan melayani rumah. Lingkungan di lingkungan RT 4 RW 2 nih, Kelurahan Karangindah. Dan saya juga mendapatkan informasi nih Pak, kalau Bapak ini juga merupakan mantan atlet nasional Iya, Pak ya? Mantan atlet nasional. Saya di usia 18 tahun. Waktu masih sekolah. Iya, 18 tahun SMA kelas 1 SMA Yohanes 23 Merauke. Saya sudah mewakili kegiatan event nasional, yaitu Pekan Olahraga Pelajar Nasional keempat di Surabaya. Ya, ini mewakili provinsi Papua saat itu. Waktu itu Irian Jaya. Oh iya, masih bukan Irian Papua, Jaya, itu masih Irian Jaya 1998. 98. Saat itu berarti LC baru masih bayi Pak. Saat itu saya masih bayi, luar biasa sekali Pak. Termotivasi dengan perjalanan Bapak dari seorang buruh, kemudian di usia muda juga sudah menjadi ketua RT, kemudian bisa mewakili kita anak-anak Malin yang ada di Kabupaten Merauke, ada di kancah nasional seperti begitu Pak ya. Dan itulah Bapak punya latar belakang yang sampai saat ini mengantarkan Bapak ada di 14 kursi ini Pak. Bapak boleh dong menceritakan ke kita perjalanan Bapak hingga sampai saat ini tuh seperti apa Pak? Dari tahun 2014 ya. 2014 dan tadi Bapak sampaikan sendiri bahwa Bapak ini 2 periode yang Bapak bisa menceritakan, menjelaskan kepada kita anak-anak muda sebagai hal yang memotivasi kita juga Pak. Baik, terima kasih. Iya. Jadi Bapak pada saat itu tes 14 kursi ini mewakili dari wilayah adat Animha, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmal, Bovendigul, Mapi. Di situ semua rekrutmen itu datang dari bakal calon dari 4 kabupaten. Jumlahnya periode pertama 2016 itu jumlahnya 48 calon anggota DPRP 14 kursi dari 4 kabupaten. Ya, jadi setelah tes dari kabupaten masuk dalam rekrutmen bakal calon di Kabupaten Merauke. Tesnya di Kabupaten Merauke. Setelah itu dari 48 ada yang bakal calon yang ada yang gugur, tidak memenuhi persyaratan anggota. Jadi tesnya berapa teman-teman yang gugur, tinggal 42 anggota
calon anggota DPR 14 kursi dari selatan tanah Papua, wilayah adat Animha. Kemudian M42 ini berangkat ke provinsi Papua, ke Jayapura, ikut seleksi lagi. Kesbang selaku penyelenggara tes seleksi 14 kursi ini mengadakan tes, terus kemudian hasil tes dari 48 anggota dewan yang ada dari selatan Animha, wilayah adat Animha 4 kabupaten ini dapat waktu itu hanya dari 2 orang yang terpilih, yaitu periode pertama dari 42 gugur tinggal 8 orang. Jadi 6 orang itu 6 orang itu bergantian antar waktu. Iya, PAW ya. PAW. Sedangkan 2 ini siap waktu itu persiapan dilantik, yaitu Bapak Frit Wakayasu dengan Ibu saudara yang Bapak ganti dalam PAW kemarin ini, Ibu almarhumah Mama Maria Elizabeth Kaise. Setelah beliau duduk periode pertama hanya kemudian 3-4 bulan, ya Bapak kemudian ganti Ibu ini dalam pergantian antar waktu itu di periode pertama. Jadi Bapak lantik itu di akhir periode pertama 2019, tanggal 15 Mei 2019. 2019, Ya, 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Jadi banyak hal-hal yang pahit yang selama ini juga menjadi mungkin satu dorongan motivasi bagi kita punya saudara-saudara kalangan para pemuda milenial yang ada di selatan tanah Papua, maupun yang dari buruh sendiri, maupun yang lebih khusus kepada saudara-saudara saya yang buruh yang bekerja di 4 kabupaten yang ada di bumi Animha ini menjadi contoh konkret untuk jangan kita mengalami hal yang kurang, tapi kita harus bangga bahwa hidup kita ini ada sebuah karunia yang Tuhan siapkan kepada setiap manusia. Jadi itu ukuran yang luar biasa bagi Tuhan yang kami harus puji dan kami sembah. Hingga Bapak sampai bisa ada dari latar belakang yang seperti begitu, menjadi contoh juga buat kita bahwa sesusah apapun ya Pak ya, sesusah apapun kehidupan kita, sesulit apapun kehidupan kita, tapi memang tidak ada yang mustahil ya. Ya, bagi tidak Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga sekarang Bapak sudah ada untuk 2 periode ini. 2 periode ya. Berarti sampai tahun 2024 Bapak ya. Ya, 2024 ya. Ya, dan saat ini Bapak kembali ke Merauke dalam momentum Natal, hari yang bahagia ini. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang akan Bapak lakukan dengan masyarakat. Bapak boleh menyampaikan kepada kita hajatan Natal ini apa yang akan Bapak lakukan? Ya, baik, terima kasih. Dalam rangka hajatan Natal bersama ini juga dalam rangka reses Bapak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, ini reses ketika besok hajatan ini pas kita turun membagi kasih bersama-sama dengan masyarakat di wilayah adat Animha di Kabupaten Merauke, yang beberapa titik yang nanti kita akan turun membagikan bingkisan Natal. Ya. Iya. Dan tentunya titik-titik ini tidak Bapak menyeluruh ya Bapak titik-titiknya ya. Ya. Beberapa titik ini menyeluruh tentunya. Kemudian apa yang akan Bapak berikan selain dengan bingkisan Natal? Saya sempat dengar Bapak juga ada untuk memberikan apa Pak? Traktor ya Pak? Iya. Iya. Selain kita akan membagikan bingkisan Natal di beberapa titik, tapi juga dalam rangka reses ini juga Bapak akan membagikan hand traktor tangan khususnya di dunia pertanian masyarakat yang ada di Semangga. Semangga ya. Ya, ini sentuhan kasih juga dari Bapak anggota DPR
saya akan kasih secara hibah kepada masyarakat. Pada masyarakat. Ya. Dan tentunya ini sebelum turun ke masyarakat ini, Bapak sudah dapat informasi dari mereka sendiri pastinya Pak ya. Apakah sebelum-sebelumnya Bapak pernah ke Merauke dan berkunjung kepada mereka, lalu mereka mengusulkan atau seperti apa nih Ya. Pak? Jadi waktu itu dalam rangka pengawasan PON bulan Oktober, sempat Bapak bertemu dengan masyarakat di Semangga, masyarakat lokal maupun masyarakat saudara Trans. Nusantara, ya. Mereka panggil Bapak, dengan itu Bapak juga mendengar keluhan daripada masyarakat pertanian atau petani di Semangga. Jadi banyak kekurangan-kekurangan yang mereka untuk melakukan pekerjaan pertanian itu, mereka banyak keluhan-keluhan yang kendala-kendala yang disampaikan ke Bapak. Dan Bapak bilang Bapak tidak janji, tetapi itu sudah konsekuensi untuk Bapak sebagai anak anggota DPR Provinsi Papua, anak dari seberang. Asal kampung saya kan di seberang, distrik Semangga. Bapak di Kampung Yatom. Jadi saya bilang itu bagian dari saya punya pelayanan dan juga beban moral untuk saudara saya, saudara yang ada di distrik Semangga, tapi juga nanti kita datang juga ke beberapa titik pertanian, karena Merauke ini kan bagian daripada lumbung pangan nasional. Ini yang perlu kita angkat, kita bina masyarakat ini sehingga mereka konsekuensinya juga hasil-hasil pertanian itu kepada pemerintah Kabupaten Merauke juga melihat itu, harus melihat itu. Jadi kalau kita di Merauke ini kan panennya biasa 2 kali dalam 1 tahun. Lahan yang begitu besar yang perlu kita dukung. Pemerintah ini perlu dukungan kepada masyarakat itu. Hasil-hasil pertanian itu bagaimana caranya harus diekspor keluar, sehingga kan bisa mendapat pemasukan ya kepada pertanian itu sendiri, petani-petani itu sendiri lokal. Tapi juga ini juga menjadi income daerah. Ini juga bisa menjadi satu hal yang bisa membangun motivasi masyarakat petani, menjadi lapangan pekerjaan mereka dari tahun ke tahun, sehingga meningkatkan perubahan masyarakat untuk bisa melihat dari sisi ekonomi dan sosial dan lain sebagainya. Ini menambah nilai ekonomi mereka. Pemasukan baik itu masyarakat lokal, orang asli Papua atau khusus kita orang Marin, tapi juga saudara kita transmigrasi Nusantara. Jadi ada kerjasama yang baik, ada kesinambungan yang baik. Ini menuju kepada PPS. Ini semua nih mengarah ke sana. Mempersiapkan. Ya, ini mempersiapkan diri dari sekarang. Jadi kita kalau sudah memperkuatkan lahan-lahan pertanian, berarti kita sudah membantu nilai ekonomi daripada membantu masyarakat orang Marin asli, orang Papua asli, orang Marin, tapi juga saudara kita yang ada ini menopang Papua lainnya maupun Nusantara. Papua lain maupun Nusantara. Kurun waktu 2 bulan ya Pak ya, Oktober, November, 3 bulan, Desember. Bapak di bulan Oktober kunjungan bertemu mereka, lalu mereka sendiri menyampaikan keluh kesah mereka, hambatan mereka dalam pekerjaan mereka, dan akhirnya puji Tuhan Bapak dapat mengakomodir itu di bulan Desember itu. Dan tentunya juga untuk masyarakat semua yang menonton bisa. Nanti kita akomodir pelayanan sentuhan kasih, tapi juga kita akan bantu hand traktor tangan itu ke distrik Semangga di tanggal 13 Desember besok. Ya. Artinya buat untuk teman-teman semua yang lagi menonton, ketika kelompok mengalami kesusahan, kendala, jangan sungkan untuk bertemu dengan Bapak Dewan ya. Siap. Ada hal-hal yang Bapak bisa bantu, tentunya Bapak akan membantu masyarakat ya tentunya. Dan kebetulan juga di hajatan Natal ini, berbagi kasih ini, Bapak Dewan sendiri akan mengunjungi PKBM-nya LC ya Pak ya. Karena saya memiliki satu PKBM, 2 titik yang ada di Onggatmit dan juga yang ada di
Nawari, Imbuti. Di sana memang kita punya masyarakat asli ya, Iya, iya. Imbuti, dan juga ada di kelompok Basudara Asmat. Bapak Dewan sendiri sudah katakan tanggal 13 pun Bapak akan datang. Iya. Saya mewakili teman-teman di Siap. KBM sendiri mengucapkan terima kasih Pak ya. Baik. Karena saya baru tadi malam ya menyampaikan ke Bapak dan langsung Bapak katakan kita siap untuk Siap, iya. eksekusi. Eksekusi. Artinya memang kami menuju PPS ini bukan hanya mempersiapkan masyarakat, mempersiapkan daerah, tetapi kami juga perlu untuk melihat antara perkataan dan juga perbuatan ini harus selaras. Harus selaras. Iya, kita membutuhkan pemimpin yang bisa Siap. bertanggung jawab dengan kata-katanya, Pak ya. Dan untuk Bapak sendiri, tadi Bapak sempat singgung terkait dengan pemekaran Papua Selatan ini, Pak. Bapak sudah menjelaskan dari sisi pertanian. Nah, dari sisi SDM Papua sendiri, Pak, bagaimana Bapak melihatnya untuk menuju pemekaran Papua Selatan ini, Pak? Ya, baik. Dalam tujuan untuk kita bersatu untuk memajukan persiapan, kita menyiapkan SDM dengan kedatangan PPS nanti di tahun akan datang di 2022 ini. Itu baik saudara yang ada masyarakat Papua yang ada di Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul maupun Merauke sendiri. Iya. Ini satu hal yang sebenarnya luar biasa, yang memotivasikan kita punya diri bahwa tidak boleh kita saling menyiku, tidak boleh kita saling menyalahkan. Tetapi mari kita melihat dari sisi pribadi, kita lihat dari pribadi kita yang baik, sudah baik, baru kita juga bisa melihat masyarakat yang nantinya banyak yang bisa kita akan bawa perubahan Papua Selatan ini ke depan itu seperti apa. Ya, ini perlu kerjasama yang baik. Kalau kita mau maju, berarti harus kita bergandengan tangan, dan itu tidak saling menyiku dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Itu saran-saran dari Bapak saya sebagai anggota Dewan, kalau boleh itu perlu kesadaran bersama dari pribadi dulu. Dasarnya itu dari pribadi. Kekuatan dalam keluarga keluar, sehingga kita menerima sesuatu yang besar itu dari kita punya hal yang kecil sudah baik, baru kita bisa menerima. Karena ini PPS ini menyangkut keseluruhan. Kita membangun daerah 4 kabupaten di tanah Papua Selatan. Dan dari sendiri pribadi Bapak sendiri, Bapak siap. Ya. Bapak sebagai anak asli Malin, Bapak sudah siap menyambut Ya. PPS ini ketika Baik. jadi ini, Pak. Jadi secara pribadi saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang mewakili di tanah Animha 4 kabupaten Mapi, Asmat, Merauke, Bovendigul, saya secara pribadi sebagai anak Malin, secara pribadi saya sudah siap untuk terima kedatangan PPS Papua Selatan untuk kita bisa sama-sama dengan masyarakat. Luar biasa ya, Pak. Bapak berjalan, sudah, ya. Bapak sendiri sudah siap ketika Ya. barang itu jadi. Dan yang tadi sesuatu yang memang saya akui dari Bapak, Bapak sendiri dari usia mudanya sudah Ya. menjadi pekerja keras. Kemudian itu yang menjadi apa ya, Pak? Motivasi buat Motivasi, kita ya. semua anak-anak muda, terkhusus kita anak-anak Papua, anak-anak Malin, bahwa dengan orait labora, Pak, kita berdoa, kita bekerja, kita mampu. Mampu, ya. Meskipun kadang orang mengatakan bahwa kita anak-anak Papua nih tidak bisa ini, tetapi Bapak salah satu contoh yang sudah membuktikan kepada kita semua. Apalagi tadi saya lihat untuk kunjungan kasihnya ini Bapak merata untuk semua ya, untuk semua ini Bapak ya. Kalau untuk program-program sendiri, Pak, untuk program-program sendiri dari anggota DPRP Provinsi Papua ini seperti apa, Pak? Apakah memang reses ini akan turun langsung ke kota kabupaten yang ada atau seperti bagaimana, Pak? Iya. Ya. Dengan perjalanan reses ini di sisi kedatangan hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, hari kelahiran, kita membagi kasih, tapi juga di sisi lain reses ini juga bisa membantu dengan kita melihat sebuah tolak ukur
ya masyarakat yang saat ini lagi mengeluh dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, ya pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Ini jalan-jalan yang selama ini Bapak lihat di distrik Semangga, terus banyak keluhan juga nanti di Kabupaten Mapi juga sama. Ini sangat merespon Bapak jeli melihat situasi dengan perjalanan dinas saya kemarin di Kabupaten Mapi juga. Ini sangat masyarakat sangat mengeluh dari baik sisi pendidikan anak-anaknya, tapi juga sisi ekonomi, infrastruktur. Ini banyak keluhan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kabupaten di tanah bumi Animha, baik Kabupaten Merauke maupun Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul. Nah, ini juga dengan kegiatan Bapak punya reses ini kita melihat dengan keluhan-keluhan itu. Nah, dengan hasil keluhan itu, Bapak dorang sebagai anggota DPR dari Selatan ini kita bawa ke lembaga anggota DPRP Provinsi Papua untuk bagaimana kita melihat dari sisi pengawasan. Sisi pengawasan ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai Dewan, punya tugas sebagai pengawasan. Nah, ini yang masih perlu menjadi PR, Pak, menjadi PR. Baik saudara pimpinan kepala daerah yang ada di selatan tanah Papua dari 4 kabupaten. Jadi kita perlu mengangkat, karena ini mau juga tujuan besar yang kita mau terima ini kan menuju kepada pemekaran Provinsi Papua Selatan yang sebentar lagi di tahun 2022 ini kita sudah jemput bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat ini kan memerlukan perubahan, mereka juga harus menikmati pembangunan di segala bidang, apalagi dengan implementasi undang-undang otonomi khusus, revisi undang-undang otonomi khusus nomor 1 tahun 2001 yang melahirkan ya undang-undang nomor 2 tahun 2021. Nah, ini banyak hal-hal di dalam perjalanan nanti 20 tahun ke depan ini menjadi sasaran output kepada semua bidang di sisi pembangunan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dan juga SDM sumber daya manusia Papua. Kita jeli melihat ini. Ini kan latar belakang kita lihat 20 tahun yang sudah berjalan Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 1 tahun 2001. Tapi juga itu menjadi PR. 20 tahun itu kan sudahlah berlalu, kita sudah hasil evaluasi yang kita datang dengan undang-undang yang baru nomor 2 tahun 2021. Ini menjadi tolak ukur dan implementasi di mana sasaran kepada pemimpin-pemimpin yang nantinya menjemput penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun 2024 ini menjadi barometer untuk kita melihat dan kita betul-betul mengimplementasikan ya dengan tadi ora et labora, sambil berdoa sambil bekerja, itu menjadi momen untuk kita mengisi 20 tahun ke depan supaya Papua maupun Provinsi Papua dia melahirkan pemekaran Provinsi Papua Selatan. Tapi juga Papua dia melahirkan ada 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua Tengah. Sementara Provinsi Papua Barat dia melahirkan Provinsi Barat Daya. Iya, Papua Barat Daya. Nah, ini pemerintah pusat sudah memberikan statement yang luar biasa kepada bagaimana pemerintah yang ada di pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Papua, dan nanti juga kita sedikit waktu sudah ada di pemekaran, sudah ada di provinsi definitif Provinsi Papua Selatan. Ini turut betul-betul kita mendorong dan melihat dan mengimplementasikan apa yang menjadi sasaran dan tujuan untuk kita bisa bangun masyarakat saudara kita Papua yang masih dalam keterbelakangan dalam segi pendidikan, masyarakat di kampung-kampung ini kan masih dalam keterpurukan. Ini perlu kita masih menjadi PR. Iya, menjadi PR, sangat menjadi PR.
Ya, ini PR sekali. Ya. Dan Bapak juga punya pengalaman berada sebagai buruh kasar ya, Bapak ya. Ini berarti buruh kasar ini beda dengan TKBM sendiri atau sama, Pak? Jadi pengalaman Bapak sebagai buruh harian lepas Plebon Kabupaten Merauke ini terlepas dari TKBM, legitimasi hukum saya dengan TKBM itu beda. TKBM ini kan punya legitimasi hukum, punya dasar hukum yang kuat. Koperasi yang dilindungi oleh pemerintah, punya dasar hukum negara. Kalau saya buruh harian lepas ini, saya kerja hari ini, saya dapat upah hari ini, saya makan hari ini. Jadi tidak ada legitimasi bukan hukum. Per bulan ya, Pak ya? Tidak per bulan, tidak per minggu. Hari ini saya dapat kerja, saya makan hari ini sudah. Besok saya kerja lagi, cari lagi. Jadi tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melindungi saya punya masyarakat buruh, saudara nih. Tidak punya dasar hukum yang kuat. Cuma bagaimana caranya saya lindungi masyarakat buruh saya, jumlahnya 845 buruh, dengan dasar bahwa mereka sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana mereka punya hak untuk dilindungi oleh negara, harus lindungi. Pemerintah harus lihat apa yang menjadi kendala masyarakat dalam rangka mengisi perkembangan suasana situasi yang bagus, yang baik, menuju dengan arus globalisasi yang berkembang. Dan mereka juga perlu ada perhatian. Jadi selama itu baik. Dan Bapak sendiri ada di situ sebagai ketua buruh harian lepas ini, yang saya lihat Bapak sudah merasakan ya, bagaimana hidupnya susah, apalagi menuju PPS ini juga tentunya Bapak punya misi tersendiri untuk mengangkat dan mendorong. Kita punya basudara yang pekerjaannya sebagai buruh lepas ini ya, Pak ya. Dan yang saya lihat di sini Bapak sudah menunjukkan ya, membuktikan bahwa seorang buruh pun, latar belakang buruh kasar pun bisa menjadi pemimpin, begitu Pak ya. Bisa menjadi pemimpin, dan tentunya ke depan ketika ada kesempatan, kepercayaan yang Tuhan berikan yang lebih besar lagi, Bapak bisa menjalaninya. Iya Bapak ya, bisa mengakomodir pula kerinduan suara-suara dari kita punya masyarakat. Terima kasih. Jadi hal yang Tuhan sudah kasih kepada saya itu sudah terbentuk dari saya masih di dalam rahim ibu saya. Amin. Dan ini menjadi implementasi dasar, yaitu visi Tuhan untuk bagaimana menjalankan amanah penderitaan rakyat di selatan tanah Papua. Dan kerinduan itu saya sudah betul-betul lakukan selama saya masih buruh kasar dan saya masih ketua buruh. Bagaimana caranya kita mencari solusi untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Dan ini rencana Tuhan yang baik. Ketika kita melakukan hal yang kecil, Tuhan akan kasih hal yang lebih besar. Amin. Di atas tanah, bumi, anima. Kita membawa masyarakat yang lebih baik dari hari ini menuju sebuah perubahan, menuju Papua Selatan, Provinsi Papua Selatan. Amin, amin Pak ya. Dan Bapak sendiri sebagai ketua, saya pernah mendengar bahwa di sekitar tahun 2008 atau 2009 Pak ya? 2009 dari buruh sendiri pernah melakukan aksi ya Pak ya? Ya, demo damai. Demo damai, aksi damai. Itu Bapak yang menjadi koordinator lapangan ya Pak ya? Itu ceritanya seperti apa Pak? Bapak boleh berbagi sedikit, kita flashback lagi kembali ke belakang. Ini sebuah pengalaman yang dari Bapak itu kita mengalami sesuatu yang pada saat itu terkait dengan upah minimum Papua waktu itu, UMR ya. Ini beberapa waktu senjang dari 2000 sampai 2009 lamanya itu kita lakukan aksi demo damai terkait dengan selama itu pemerintah atau mungkin ada permainan-permainan yang selama itu merugikan buruh. Sampai tahun 2009 lamanya itu upah itu hanya begitu saja. Jumlah orang kerja di atas mobil atau pertonasenya truk besar itu jumlahnya hanya dibayar per truk besar itu 75.000. Itu sudah sampai per truk besar itu ada ribuan ton di dalam truk besar itu kok dibayar 75.000 sampai 10 tahun.
Ya, ini kita kan waktu itu Bapak sebagai koordinator umum di tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 kita adakan aksi damai, demo damai waktu itu untuk melakukan terobosan-terobosan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke dan juga kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Dalam hal ini kita melakukan demo itu kita bisa membagi untuk waktu itu Adel Administrator Pelabuhan Merauke ya sebagai mediator untuk bagaimana menengahi persoalan buruh terkait dengan upah harian lepas masyarakat di Pelabuhan Induk Kabupaten Merauke yang kurang lebih 10 tahun itu upahnya 75.000 saja, tidak pernah naik itu. Dan Bapak dan saya salah satu Korlap, koordinator lapangan, koordinator buruh dengan jumlah buruh 845 buruh, kita menyatakan sikap bahwa selama ini kita tidak diperhatikan, selama ini baik pengusaha maupun yang libatkan pekerjaan kepada buruh, tapi juga pemerintah tidak memberikan ruang atau kesempatan jaminan. Baik jaminan itu dari jaminan legitimasi hukum maupun dari hak-hak buruh harian lepas menyangkut UMP. Setelah itu ada perubahan Pak ya? Ya, setelah aksi yang dilakukan oleh saya sebagai Korlap, koordinator umum lapangan dengan jumlah buruh 845 buruh, kita dirapatkan oleh Apel Administrator Pelabuhan Kabupaten Merauke, Kepala Dinas Apel Kabupaten Merauke dengan 21 ekspedisi. Dengan saya sebagai ketua buruh dengan teman rekan-rekan saya, wakil dengan sekretaris saya waktu itu untuk melakukan penyampaian dan koordinasi audiensi dengan pihak Apel dengan pihak-pihak terkait dengan yaitu pihak-pihak terkait juga kita ada waktu itu Perindakop Kabupaten Merauke dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Merauke dengan 22 ekspedisi untuk melakukan audiensi. Itu akhirnya 2 hari kemudian hasil audiensi dengan kami buruh dengan pengusaha 21 ekspedisi yang ada di pelabuhan dan akhirnya ditanggapi. Terus kemudian ada keputusan hari, waktu, tanggal ketika disampaikan oleh Adel Administrator Pelabuhan Merauke bahwa sudah ditentukan waktu dan tanggal untuk kenaikan upah sesuai dengan UMP, upah minimum Provinsi Papua. Dan Bapak berhasil memperjuangkan hal itu. Berhasil saya memperjuangkan hal itu. Gaji dari 75.000 itu naik 2 kali lipat, 150.000 rupiah. Puji Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan, bukan karena kekuatan saya sebagai manusia. Tapi saya percaya saya jalan dengan kekuatan Tuhan. Segala sesuatu yang dimiliki itu karena Tuhan, bukan karena saya sebagai waktu itu masih buruh lepas. Maupun sampai hari ini pun tetap Tuhan kita harus junjung tinggi. Amin. Amin, 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 amin. Itu kita sudah mengorek-ngorek profil Bapak, background Bapak dari buruh sampai ke Bapak punya kegiatan-kegiatan menuju Natal ini, reses, kemudian kesiapan SDM ini tadi Bapak sampaikan memang bahwa kita harus siap dari diri kita sendiri ya. Kita harus siap dari diri kita sendiri, baru kita bisa keluar ke keluarga, kemudian ke hal yang lebih besar itu Pak ya, luar biasa sekali. Dan memang untuk pribadi Bapak sendiri siap untuk menuju PPS ini, dan tadi Bapak sampaikan bahwa masih banyak PR ya, dan tentunya kita perlu untuk bekerja sama. Untuk itu bagi teman-teman semua yang menyaksikan live ini di Info Kejadian Kota Merauke PPS, jika ada yang punya kerinduan untuk melayani atau ada kendala-kendala nanti bisa hubungi Bapak ya. Untuk rumah, pintu hati terbuka. Pintu hati terbuka. Iya, kalau Bapak ada di Kabupaten Merauke, rumahnya di mana Bapak tadi? Pasar Ikan. Ya, rumah Bapak Hendrik 7 GFC ada di Pasar Ikan, Jalan Maluku, RT 4 RW 2. Saya sendiri mantan ketua RT.
Ketua RT termuda. Termuda, umur 22 tahun. Jadi ceritanya 22 tahun lalu. 22 tahun lalu. Saat ini berarti Bapak usianya 40. Sekarang 42 tahun. 42 tahun. Ya. Jadi untuk kita 20 semua yang tahun, masih ya. muda nih, termasuk saya ya, sudah 24 tahun ini Ya, ya. ya, ya. Belum jadi ibu RT nih. Ya, ya. Ibu RT bukan ibu rumah tangga, teman. Iya Bapak ya, luar biasa sekali ya. Dan ini menjadi PR. Itu yang tadi Elsa sendiri sudah berterima kasih juga ke Bapak sudah mau mengunjungi anak binaan Elsa sendiri. Siap, siap. Kelompok binaan Elsa juga tentang pengembangan desa wisata di Ya. mana nih memang kita punya masyarakat lokal ya Pak ya. Karena kita ini mau PPS pun kita ada hal-hal berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi yang ini memang menjadi PR. Sehingga ketika PPS ini jadi kita memang sudah harus siap. Siap. Terutama kita anak-anak Malin, anak-anak Papua, kita harus siap dari pendidikan dan juga ekonomi. Siap. Tetapi Pak Eben saat ini sudah memberikan contoh dari seorang buruh yang mungkin dipandang oleh sebagian orang dengan sebelah mata, yang mungkin orang tidak berpikir Bapak ya bahwa nantinya Bapak Eben ini bisa menjadi anggota DPRP Provinsi Papua 2 periode. Tetapi ini anugerah memang ya Pak ya, Anugerah. sesuatu yang Tuhan berikan dan juga memberikan kesadaran untuk kita semua. Karena saya juga baru tahu dari Bapak bahwa buruh kasar ini tidak punya legitimasi hukum dan beda dengan TKBM. Dan saya juga sering, karena saya keluarga di pelabuhan, saya juga melihat hal itu Bapak. Kita punya saudara anak-anak Papua ini banyak yang menjadi buruh kasar. Tapi semoga 10 tahun, 20 tahun seperti yang Bapak sampaikan tadi, semoga ke depan ini kita punya Bapak Eben lainnya, Bapak lainnya yang dilahirkan dari seorang buruh kasar Bapak ya. Jadi Bapak tambahkan sedikit pengalaman Bapak, 14 tahun Bapak kerja di pelabuhan sebagai buruh kasar, 14 tahun lamanya. Tapi Bapak masih terlihat muda Pak, masih terlihat kuat, fit. Kunci hidup sehat apa yang Bapak jalani selama ini? Baik, saya dengan pengalaman saya semasa SMA, SMP, yang satu saya tekun dalam kehidupan saya bahwa bagaimana saya bisa bawa diri saya bermasyarakat, berteman, walaupun itu teman-teman saudara-saudara saya pada saat itu banyak di pelabuhan. Saya tidak terlalu menjurus atau terkontaminasi dengan minuman-minuman beralkohol. Bapak tidak menyentuh alkohol Ya, Pak sampai ya? hari ini Sampai hari ini. tidak pernah menyentuh Miras. alkohol, tidak pernah menyentuh miras itu. Yang kedua, tidak pernah merokok sampai hari ini. Ya. Saat ini Ya. susah sekali Bapak Ya. mencari yang tidak merokok Ya. dan minum. Dan ini satu motivasi kepada generasi Papua Selatan. Yes. Ini Papua Selatan berarti masyarakat yang ada di kabupaten Merauke. yang berdomisili di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Asmat, Merauke. Bersabar dan berdoalah saudara-saudara, ya. Bekerja dan berdoa, oret labora. Dan kita harus bisa menjaga tubuh kita menyimani baik tubuh kita dengan baik. Karena tubuh kita ini adalah rumah Allah. Ini menjadi konsekuensi tolak ukur sebagai manusia Papua untuk bisa melihat, kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini tolak ukur secara pribadi setiap manusia pada umumnya. Dan Bapak sendiri sudah membuktikan, sekalipun Bapak ada di lingkungan yang memang saat usia muda, kita nih anak muda kan rasa ingin tahunya nih tinggi Pak ya, ingin menyentuh rokok, ingin mencoba minuman beralkohol, tetapi sampai saat ini Bapak sendiri tidak menyentuh dua hal itu. Betul. Luar biasa sekali. Ini yang Bapak sendiri masih terlihat sangat muda. Saya awalnya berpikir Bapak masih usia 35, 30-an lah. Tetapi ternyata sudah 42 tahun. Dan ternyata kuncinya itu adalah hidup sehat ini. Dan juga berolahraga. Dulu kan masih muda berolahraga. Iya. Aktivitasnya jelas. Lempar lembing ya. Lempar lembing, atlet nasional. Atlet nasional. Untuk itu memang kita anak muda Papua khususnya harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif Iya, ini positif ya. Iya. Dan itu yang nanti membimbing kita melangkah dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang rutinitasnya tuh, aktivitasnya tuh positif dan positif.
dan kita akan mendapatkan hasil yang baik pula. Baik pula. Sama halnya Bapak berada di lingkungan yang mana Bapak sendiri sampaikan bahwa memang di sekitar itu ada sebagian teman-teman ya tentunya yang juga mengkonsumsi miras, merokok, tetapi Bapak di situ seperti mutiara sendiri yang keluar kemudian memancarkan sinarnya hingga saat ini dari seorang buruh kasar mengantarkan Bapak sebagai anggota DPRD. Luar biasa Pak. Ini Merauke ini kan dikategorikan daerah lumpur ya. Iya. Jadi ibaratnya tuh seperti mutiara yang terpendam di dalam lumpur yang saat ini bisa kita membagi-bagikan pengalaman ini kepada masyarakat saya dan juga tumbuh kembangnya putra-putri Papua di saat ini dan saat-saat yang akan datang. Amin Bapak ya. LC masih ingin berbincang dengan Bapak, berdiskusi banyak dengan Bapak, masih banyak hal yang ingin LC gali lagi dari Bapak, tetapi memang kita dibatasi oleh waktu. Sekarang kurang lebih sudah jam 7:10 Pak ya, dan tentunya semoga ya ini bukan menjadi pertemuan terakhir kita Pak ya, bukan menjadi pertemuan terakhir kita. Luar biasa. Tapi setelah ini akan ada pertemuan-pertemuan lainnya untuk sama-sama menjawab PR yang tadi Bapak sendiri sampaikan. Sebelum kita akhiri, izin Bapak boleh menyampaikan closing statement untuk memberikan motivasi bagi kita pemuda Papua, pemuda Nusantara yang ada di bumi Animha ini Bapak. Terima kasih. Bapak kutip dalam memberikan kekuatan iman dalam kutipan Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 2 ayat 10, yaitu bunyinya, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Itu yang menjadi motivasi untuk Bapak dan saudara dan kita semua sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam beberapa waktu minggu ke depan ini lagi dengan hari kelahiran, menyambut hari kelahiran 25 Desember tahun 2021. Untuk ayat yang tadi Bapak sampaikan ini, apakah ayat ini memang sedari kecil jadi ayat emas Bapak, atau bagaimana sampai ayat ini bisa ada ceritanya berarti Pak ya? Ya, ada cerita. Jadi itu tolak ukurnya itu sudah dari burunya, dari ketua burunya, dari RT-nya masih muda. Dan itu menjadi satu dorongan iman, pegangan dalam saya punya hidup. Dan juga ini kita membagi-bagikan firman kehidupan yang nyata ini kepada generasi ke depan, generasi Papua Selatan di tanah bumi Animha. Iya, terima kasih Bapak ya. Bapak bisa menyampaikan ucapan selamat Natal untuk kita semua lewat kegiatan nanti ya. Dan tentunya kegiatan ini teman-teman tetap monitor, mengikuti info kejadian Kota Merauke, karena nanti Bapak juga akan mengadakan live saat pembagian reses itu turun ke masyarakat ya. Terima kasih Bapak ya, kata-kata yang sangat memotivasi untuk kita semua. Demikian EBEN PRP Provinsi Papua, perwakilan dari wilayah Animha. Untuk itu LC dan Pak EBEN pamit undur diri. Selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.